Kita akan menceritakan sebuah kastil horor ini. Nah, sekarang kita nyampe ke bagian yang What do you mean by that? yang misterius di Kastil Hauska. Apa aja sih kejadian-kejadian atau hal-hal misterius yang ada di Kastil Hauska ini? Mari kita mulai. Kalian sudah siap? Yang pertama, oke. Suara jeritan, bisikan dan menggaruk, bukan garuk-garuk gatal lah ya, bukan ya guys. Jadi ada kayak semacam suara kayak menggaruk tembok gitu loh. Jadi di sini Horo tuliskan keterangannya, meskipun Raja Ottokar II sudah menutup lubang di bawah kastil, orang-orang itu masih bisa mendengar suara bisikan-bisikan goib dan suara cakaran, garukan. Ini Horo kurang, harusnya ditambahin juga jeritan ya, menggaruk di tembok, terutama ketika mereka semakin dekat dengan titik di mana lubang menuju neraka itu berada. Jadi di mana lubang menuju nerakanya tadi itu gerbangnya kan di bawah kapel, ternyata di bawah chapelnya guys, di bawah gerejanya, gereja kecilnya itu ya. Jadi dicurigai itu suara itu dari korban dari iblis-iblis yang tadi ngambil manusia terus dibawa ke neraka itu. Terus katanya itu di bagian tempat yang ini mana tadi? Sebentar, Horo kembali lagi ke awal. Nah ini di bagian ini adalah bagian ruang pemburu sebenarnya ini kesatria ini. Ini katanya banyak banget ada beberapa penampakan yang mereka itu juga suka mendengar bisikan-bisikan tentang pembunuhan yang terjadi di kastil itu atau sebelum yang terjadi saat kastil ini mulai dibangun sampai sekarang gitu guys. Jadi karena diceritain itu memang ada beberapa kejadian yang rumornya itu terjadi di situ gitu. Nah, kalau yang ini kan kayak oke lah masih bisikan-bisikannya ini lah tadi. Ada juga suara berbisik soal adanya pembunuhan terhadap seorang anak kecil yang terjadi di kastil tersebut. Memang salah satu katanya penampakan yang tidak terlalu menyeramkan di kastil itu adalah adanya sebuah penampakan dari seorang anak perempuan yang dicurigai dia meninggal atau nyawanya dihabisi di dalam kastil itu guys. Jadi sampai sekarang itu masih ada suara-suara anak kecil atau suara-suara yang suara-suara yang mengatakan atau menceritakan soal adanya pembunuhan atau kejadian-kejadian seram yang ada di situ. Jadi kayak di sini dulu ada pembunuhan loh gitu mungkin ya, bisik-bisik tetangga dari para dedemit yang ada di situ. Nah yang kedua ini ada makhluk misterius yang merangkak dari lubang neraka itu tadi guys. Banyak sekali katanya kejadian ketika sudah dibuat kastilnya itu sudah dibangun, itu tuh banyak banget orang atau masyarakat itu yang melihat masih banyak yang merangkak keluar dari lubang misterius yang ada di bawah kastil. Banyak banget, malah bukan hanya yang bisa terbang tapi yang merangkak yang kayak separuh manusia gitu, yang hybrid gitu ya, kayak separuh manusia. Salah satunya itu yang paling terkenal itu adalah adanya penampakan ini nih, manusia kodok gitu. Yang paling terkenal ini manusia kodok yang kurang lebih kayaknya itu diilustrasikan tuh seperti ini. Dia ini seringkali terlihat ada di sekitar kastil, termasuk di danau-danau yang tak terawat yang mengelilingi kastil itu tadi, dan juga di hutan belantara yang mengelilingi kastil Hauska gitu. Jadi sekarang tambah nih ya, urban legendnya atau cerita rakyatnya ini bertambah dari yang awalnya iblis-iblis yang terbang dan bersayap dan mirip monster gitu. Ini tambah sekarang makhluk separuh manusia yang juga ngerangkak keluar dari dasar neraka itu tadi. Ceritanya itu gitu guys. Ini salah satunya yang paling terkenal itu ini. Tapi juga katanya ada yang separuh kambing atau juga yang manusia separuh anjing, itu juga ada tuh. Yang ini itu kodok, aku pikir bebek, bukan, ini kodok, katanya ini kodok ya, bukan bebek ya, kurang mancung ya anunya ya, mulutnya kurang ke depan ya. Ini adalah, nah ini merangkak, keserang banget kan, habis gitu itu merangkak dia. Kalau kalian ketemu sama makhluk begini gimana? Kalau horor sih agak jijik gitu ya pasti ya. Ya, itu adalah penampakan kedua. Ada lagi tidak misterius. Nah, ini yang tadi katanya hantu jeruk purut ya. Bukan hantu jeruk purut ini. Tapi memang di halaman, kalian bisa ngeliat gak sih halaman nih? Di halaman ini kan ada nih. Ini adalah yang di tengah ini adalah katanya ini adalah
lubang-lubang yang ke neraka juga nih, termasuk salah satunya. Nah, penampakan pria yang tidak berkepala atau yang sudah dipenggal itu kepalanya sering tampak di halaman kastil, guys. Di sini, di bagian sini lebih tepatnya. Nah, ini tuh hantu yang ini yang sering gak ada kepalanya itu ada di kastil ini, ada di halaman maksud Horo. Ya, itu oke. Dan juga ada penampakan juga seorang pendeta yang memakai jubah berwarna hitam, sering kayak muncul kayak bermanifestasi gitu. Apa manifestasi itu? Kayak tiba-tiba itu perlahan-lahan muncul sosoknya itu di ruang bawah tanah atau di apa namanya, ada di kastil ini ada sebuah ruangan yang ada di bawah tanah, di basement gitu ya, di gudang bawah tanah. Sebuah ruangan khusus yang namanya tuh kantornya Satan, guys, The Satan's Office. Di situ ada kayak semacam mimbar ini loh, kayak tempat duduk gitu, mimbar-mimbar gitu. Ini sering muncul di sebelahnya ini sesosok hantu dari pendeta yang memakai jubah hitam. Tapi ini cuma menampakkan doang sih ya, kayak. Tapi ada banyak orang yang melihat penampakan dari kedua makhluk ini gitu, orang yang tak berkepala dan pendeta berbaju hitam gitu. Itu sering banget itu muncul katanya. Jadi itu bukan hantu jeruk purut ya, itu memang penampakan, salah satu penampakan yang ada di Kastil Houska, oke? Manifestasi menjadi suatu bentuk, menjadi terlihat. Nah iya, yang awalnya tidak terlihat tiba-tiba muncul gitu di sini. Jadi itu adalah beberapa dari hantu gitu yang ada di mana namanya, di Kastil Houska. Tapi sebenarnya banyak banget kesaksian dari orang-orang yang pernah ada di Kastil Houska ini yang mengatakan mereka itu sebenarnya banyak sekali melihat penampakan-penampakan dari sosok lain seperti wanita berbaju kotor, ada juga wanita tua gitu, anak kecil yang kayak gitu-gitu. Tapi ini yang paling terkenalnya sih ini sih. Jadi kayak mungkin demitnya lebih sering bermanifestasi menjadi sosok-sosok yang ini gitu, guys. Nah, hal lain tentang Kastil Houska, Z itu ya, Nasi itu telah melakukan itu kan menduduki nih. Jadi mereka sempat